Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda? Semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Nah, kita ketahui pemirsa bahwa Indonesia dan juga Turki ini telah melangsungkan vaksinasi dengan menyuntikkan vaksin asal Cina, yaitu Sinovac. Seperti apa kemudian proses dan juga skema vaksinasi yang ada di Turki? Langsung saja kita saksikan kabar dunia selengkapnya dengan informasi pertama datang dari Turki. Pemirsa, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di rumah sakit di Ankara, Turki. Pemirsa, di tengah euforia pelaksanaan vaksinasi nasional, ini berita kurang menggembirakan justru hadir tentang keandalan vaksin tersebut. Tingkat efektivitas atau efikasi vaksin produksi Sinovac ternyata hanya 50,4% atau hanya sedikit di atas ambang batas kelayakan. Ya, meski Turki berkomitmen memproduksi vaksin dengan Jerman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan justru menerima dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac produksi Cina. Untuk mengetahui bagaimana proses vaksinasi massal di Turki, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Turki, Bapak Lalu Muhammad Iqbal. Pemirsa, sejumlah negara di dunia ini mulai berlomba untuk melakukan. Masih di kabar dunia, pemirsa, jelang turnamen Australia terbuka, ini 72 petenis dunia menjalani karantina ketat. Karantina ini dilakukan setelah sejumlah penumpang yang terbang bersama mereka terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Norwegia kembali menyeleksi warganya yang berhak menerima vaksin COVID-19. Ya, tidak hanya di Norwegia, pemirsa, tapi Spanyol ini juga memulai pemberian dosis kedua vaksin COVID-19. Sementara itu, pemirsa, jumlah kasus COVID-19 harian di Meksiko mencapai 21. Kita bergeser ke India, pemirsa, tenaga kesehatan di sana mendapat suntikan vaksin COVID-19 sebagai bagian dari program kampanye vaksin. Pemirsa, pemerintah Italia mengumumkan resort ski di Italia akan tetap ditutup selama masa pandemi hingga 15 Februari mendatang. Ya, pemirsa, pasukan Garda Nasional Amerika Serikat perketat. Masih di kabar dunia, pemirsa, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI memeriksa seluruh Garda Nasional yang ditugaskan secara ataupun menjaga acara pelantikan Joe Biden pada tanggal 20 Januari mendatang. Hal tersebut dilakukan setelah beberapa pejabat Amerika Serikat khawatir akan adanya ancaman dari dalam. Ya, pemirsa, pasukan Garda Nasional Amerika Serikat turun tangan untuk melakukan pengamanan di ibu kota Washington DC. Bahkan penjagaan di gedung Capitol pun diambil alih oleh pasukan F Garda Nasional menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. Sementara itu, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI melacak sejumlah perbincangan yang merencanakan unjuk rasa dengan senjata menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden 20 Januari mendatang. Informasi tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur FBI Chris Wray. Ya, sementara itu, militer Amerika Serikat merilis sebuah rekaman pesawat pembom B-52 yang bermanuver di wilayah Timur Tengah. Ya, sementara itu, militer Iran ini meluncurkan latihan penembakan rudal Angkatan Laut jarak pendek pada hari Rabu waktu setempat. Kapal perang buatan Iran, Makran, ini juga ikut serta dalam latihan 2 hari di Teluk Oman tersebut. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, setelah menggelar parade senjata, pemerintah Korea Utara kembali menggelar acara besar di lapangan Kim Il Sung. Pemirsa, ratusan warga bentrok dengan polisi saat berunjuk rasa. Masih di kabar dunia, pemirsa, ratusan warga berunjuk rasa menentang kebijakan karantina nasional di Amsterdam, Belanda. Unjuk rasa berujung bentrok dengan aparat kepolisian yang berusaha untuk membubarkan massa. Ya, tidak hanya di Belanda, tapi kericuhan ini juga kembali terjadi di kota Siliana, Tunisia terkait adanya gelombang protes nasional mengecam krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Pemirsa, kerusuhan di Tunisia berlanjut hingga hari kedua. Kota Siliana, Tunisia masih mencekam setelah gelombang protes unjuk rasa berlanjut akibat krisis ekonomi yang melanda Tunisia. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pendukung tokoh oposisi Alexei Navalny berbuat keonaran saat menunggu kedatangan Navalny di Bandara Internasional Sheremetyevo, Moskwa, Rusia. Para pelaku pun langsung ditahan oleh polisi. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu didesak untuk mengundurkan diri karena diduga. Pemirsa, ribuan imigran Honduras terlibat bentrok dengan personil militer Guatemala di kota Chiquimula. Pemirsa, 12 orang penambang terjebak di dalam tanah akibat
Masih di kabar dunia, pemirsa, petugas di wilayah selatan Jerman membersihkan jalanan dari tumpukan salju tebal akibat badai salju beberapa hari lalu. Beralih ke informasi lain, pemirsa, otoritas Irak mengumumkan penahanan 20 anggota kartel narkoba internasional yang terlibat dalam penyelundupan 7 kg sabu dan 14.000. Pemirsa, 12 orang dari total 22 penambang yang terjebak dalam insiden ledakan tambang emas di Cina beberapa waktu lalu diperkirakan masih hidup. Kita bergeser ke Afghanistan, pemirsa, 2 pegawai wanita di Pengadilan Tinggi Afghanistan tewas dalam insiden penembakan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kompetisi perahu layar America's Cup digelar di Auckland, Selandia Baru. Pemirsa, festival es dan juga salju Harbin di Cina yang biasanya menarik jutaan orang dari seluruh dunia kini sepi pengunjung. Namun, para pematung es tetap bertekad untuk membagikan karya seni terbaik mereka. Masih dari Cina, pemirsa, pemerintah kota Tianjin di Cina mengklaim telah menemukan jejak awal virus corona pada produk es krim. Iya, pemirsa, informasi dari Cina tadi menutup jumpa kita pada kabar dunia hari ini. Sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan hashtag Ingat Pesan Ibu. Lakukan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Bersama-sama kita lawan dan putus mata rantai COVID-19. Dan pemirsa, perbarui terus informasi Anda dengan mengakses laman www.tv1news.com. Mewakili yang bertugas, saya Cornelia Amin mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.